Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Wajo 2022 yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitia Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Wajo 2022. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan inovasi yang telah saya buat dan telah saya terapkan dalam proses pembelajaran fisika, khususnya di SMA Negeri 11 Wajo. Perkenalkan, nama saya Ridwan SPDGR. Saya merupakan guru tidak tetap di SMA Negeri 11 Wajo, berlatar belakang pendidikan biologi, tapi diberi amanah untuk mengajarkan mata pelajaran biologi dan fisika. Inovasi yang saya buat, saya beri nama MOMSIA, inovasi peraga fisika dari limbah plastik untuk membuktikan persamaan momen inersia. Bisa kita lihat di slide di atas yang melatar belakangi pembuatan MOMSIA. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran di SMA, di mana keberhasilan dalam proses pembelajaran fisika tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Fisika merupakan suatu proses penemuan. Di dalam fisika terdapat beberapa fenomena alam yang mampu dijelaskan menggunakan persamaan fisika. Banyak kejadian-kejadian yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan konsep-konsep yang ada di fisika. Misalnya penari balet, kemudian pemain ski, dan sayap pesawat terbang. Masalahnya sekarang, menurut Trianto 2007, proses pembelajaran fisika di kelas sekarang masih lemah karena siswa dibiasakan untuk menghafal konsep tanpa mampu mengaplikasikan konsep tersebut jika menemukan problem atau masalah yang berkaitan dengan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kelas, siswa diarahkan untuk menghafal materi-materi fisika tanpa mampu menerapkan konsep tersebut di lapangan. Salah satu materi dalam pembelajaran fisika, khususnya kelas 11 semester ganjil, adalah momen inersia. Menurut teorinya, momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk mempertahankan posisinya dalam keadaan dia berputar pada rotasinya. Kesimpulannya, bahwa momen inersia ini akan memperlambat sebuah benda untuk berputar. Salah satu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah penari balet, kemudian pemain ski, atau pada sayap pesawat terbang. Tetapi sampai hari ini belum ada alat peraga, baik itu yang dibeli menggunakan dana bantuan alokasi khusus atau dana BOS atau dana sejenisnya yang mampu membuktikan persamaan dari momen inersia. Sebagai guru fisika, saya terdorong untuk membuat sebuah inovasi, di mana inovasi yang saya buat berasal dari barang-barang bekas, harganya murah, cara membuatnya mudah, tetapi dapat membuktikan kebenaran dari persamaan momen inersia. Saya memberi nama MOMSIA. Bapak Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat di atas nilai kebaruan dari inovasi yang telah saya buat. Yang pertama, inovasi ini baru di dunia pendidikan. Kenapa saya katakan baru? Karena sampai hari ini belum ada alat peraga di fisika yang mampu menjelaskan tentang konsep ini, mampu membuktikan tentang konsep bahwa I sama dengan MR pangkat 2, kalau momen inersia betul-betul bisa memperlambat benda berputar. Jadi siswa hanya menghayalkan persamaan tersebut. Sehingga inovasi ini termasuk inovasi baru karena mampu membuktikan rumus tersebut. Kemudian nilai kebaruan yang kedua, alat fisika yang kita dapatkan di lab itu rata-rata dibeli dengan dana BOS dan sebagainya atau bantuan alokasi khusus. Tetapi alat ini terbuat dari limbah plastik yang secara tidak langsung akan berdampak tentunya bagi lingkungan yang merupakan isu global sekarang tentang penanganan sampah plastik. Sasaran inovasi ini tentunya guru fisika, guru SMA fisika khususnya Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas 11 semester 1. Kemudian sasaran yang kedua tentunya adalah siswa SMA kelas 11. Tujuan inovasi
Jadi tujuan dari inovasi ini diciptakan adalah untuk membuktikan persamaan momen inersia, yaitu I sama dengan MR pangkat 2, kemudian membuktikan hubungan diameter rotasi, momen inersia, dan waktu rotasi. Selanjutnya, manfaat inovasi bisa kita lihat di slide. Adapun manfaat dari inovasi Momsia yang pertama, persamaan momen inersia, rumus momen inersia dapat dibuktikan kebenarannya melalui alat peraga sederhana ini. Kemudian yang kedua, tentunya ini akan meningkatkan minat belajar siswa, dapat meningkatkan daya pikir dan nalar siswa, karena siswa bisa membuktikan, bisa melakukan penelitian, bisa melakukan praktikum sederhana untuk membuktikan persamaan dari momen inersia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, alat peraga ini mampu memudahkan penyampaian materi pelajaran yang bersifat abstrak. Selama ini fisika kita sampaikan di kelas secara abstrak, rumusnya kita sampaikan ke siswa, sehingga siswa hanya menghafal rumusnya tanpa mampu membuktikan apakah persamaan itu benar atau tidak. Nah, melalui alat peraga ini kita bisa menghindari pembelajaran yang bersifat abstrak tersebut melalui pembuktian dengan alat sederhana di kelas. Kemudian yang keempat, ini juga akan menghindari pembelajaran yang bersifat verbalisme. Guru menguasai kelas, di mana K13 kita dituntut pembelajarannya terpusat pada siswa. Nah, ini cocok sekali karena pada proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini, siswa akan aktif untuk membuktikan persamaan itu. Selanjutnya, hasil inovasi. Sebelum saya jelaskan hasil inovasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat peraga yang telah saya buat. Jadi alat peraga yang telah saya buat ini adalah alat peraga sederhana dengan menggunakan botol aqua bekas. Kemudian ini saya menggunakan batang sapu itu bekas. Kemudian ini potongan papan dan potongan balok bekas. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi untuk membuktikan tadi rumus I sama dengan MR pangkat 2, M adalah masanya, jadi saya menggunakan botol aqua dengan massa yang sama. Jadi masanya sama semua, sehingga yang akan berpengaruh adalah R-nya. Yang mana R-nya adalah berapa diameter rotasinya. Jadi saya sudah buat dengan berbagai ukuran. Jadi ada yang tidak diberi sayap, ada yang diberi sayap, ada yang dengan panjang sayap yang berbeda. Nah, pada proses pembelajaran untuk membuktikan persamaan I sama dengan MR pangkat 2, siswa cukup melakukan percobaan sederhana. Jadi kita berikan dia pemberat. Jadi alat ini sudah dirancang dengan menggunakan panjang tali yang sama, sehingga ketika siswa belajar dia bisa praktikum sendiri untuk membuktikan apakah benar ketika R-nya besar maka benda itu akan berputar dengan cara menghitung waktu berputarnya dengan menggunakan stopwatch. Jadi biasanya kami di lab karena ukuran talinya ini panjang, biasanya kita kasih penyangga kursi. Tapi di sesi ini saya menjelaskan cara kerjanya seperti apa, sehingga ketika benda ini kita lepas, dia akan berputar. Mohon maaf, dia akan berputar. Nah, pada saat dia berputar, waktunya kita hitung menggunakan stopwatch. Dan kami telah melakukan penelitian beberapa kali dan hasilnya seperti di tabel di atas. Ini kami melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Jadi pengulangan 1, 2, 3, 4, 5 dengan diameter rotasi berbeda-beda. Mulai 8 sampai 28 cm. Kemudian rata-rata kita rata-ratakan berapa waktu yang digunakan benda tersebut berputar, dan waktunya adalah seperti yang kita lihat di sini. Dan jelas ternyata semakin panjang jari-jari rotasinya, diameter rotasinya, maka benda itu akan semakin lama yang digunakan untuk berputar. Artinya benda itu semakin lambat berputar. Kemudian yang kedua, ini adalah tabel perbandingan diameter momen inersia dengan waktu yang digunakan untuk berputar. Momen inersia di sini sudah dihitung dengan menggunakan persamaan di awal tadi, I sama dengan MR pangkat 2. Sehingga kita dapat nilainya seperti di tabel ini. Nah, di sini sudah jelas ketika diameternya besar, momen inersianya besar, maka waktunya juga akan semakin besar.
Dampaknya dari momen inersia ini ada dua. Dampak bagi pendidikan tentunya meningkatkan hasil belajar fisika siswa. Yang kedua bagi lingkungan tentunya mengatasi limbah, khususnya limbah plastik. Baik Bapak dan Ibu Dewan Juri, demikian presentase yang sempat saya sampaikan. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Sayang sekali tadi saya pribadi mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang memadai bahwa dalam hal apa penari balet atau saya pesawat itu bermanfaat ketika waktu berputarnya itu berbeda-beda. Itu mungkin mau dijelaskan nanti. Tapi sebelum itu saya persilakan dulu ke Pak Yudi untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Pakar. Silakan Pak. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya ingin memperjelas masalahnya Bapak yang membuat ini. Apakah memang karena memang ini tidak tersedia di sekolah sehingga Bapak membuat ini, atau keinginan Bapak untuk mengurangi limbah plastik? Apakah khususnya saya melihat di sini ada dua masalah yang coba Bapak selesaikan. Yang pertama adalah karena tidak adanya anggaran, tidak ada praktek sehingga menggunakan ini. Dan yang kedua adalah ingin mengurangi limbah. Nah, di situ saya butuh klarifikasi sebenarnya masalah yang mana terfokus dalam informasi ini. Terus, apakah proses pembuktian momen inersia ini bisa digunakan umpamanya bukan botol limbah, botol baru umpamanya, atau alat lain bukan botol. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Asma mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Fisika memang kasat mata, tapi alat peraga diciptakan dari cuma. Tapi alat peraga, ya saya sampai pernah berpikir kenapa sih saya harus pikirkan itu ke apa yang jatuh dari atas ke bawah. Ya, nanti setelah saya belajar fisika baru saya memahami. Ya, yang satu saya mau minta penjelasan detail momen inersia yang dihadapkan pada, boleh dijelaskan dulu Pak supaya saya bisa tadi saya tidak ikuti dari awal. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mulai dari yang terakhir, momen inersia. Jadi momen inersia ini adalah salah satu materi di pelajaran fisika, khususnya kelas 11 semester 1, di mana dijelaskan secara teori bahwa momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Dengan kata lain, momen inersia akan memperlambat sebuah benda untuk berputar. Sehingga semakin besar momen inersianya, maka benda itu akan semakin sulit untuk berputar. Kemudian selanjutnya tadi pertanyaan pertama tentang penari balet, pesawat terbang, dan pemain ski. Di sini gejala momen inersia ada pada saat penari balet mempertahankan posisinya dengan cara merentangkan tangan. Kenapa penari balet ketika dia mempertahankan posisinya, dia harus melipat tangannya, itu tujuannya adalah untuk memperkecil momen inersianya. Sehingga ketika momen inersianya kecil, otomatis dia akan berputar lebih cepat. Ketimbang kalau dia merentangkan tangan, ketika dia merentangkan tangan berarti momen inersianya akan besar, otomatis perputarannya akan lambat. Begitupun di pemain ski dan pesawat terbang. Di pesawat terbang ini terjadi pada saat proses pengangkatan pesawat. Karena ketika pesawat terbang akan terbang di atas sayap pesawat, otomatis tekanan di atas pesawat harus lebih kecil dari tekanan di bawah sehingga dia terdorong naik. Kemudian kecepatan angin di atas harus lebih kecil, lebih besar daripada kecepatan angin di bawah. Tekanan di bawah harus lebih besar. Nah, di sini untuk menciptakan
mempercepat putaran dari balik-balik sehingga pesawat itu akan terangkat. Nah itu kalau kita mengajar di kelas itu kan akan bersifat abstrak sehingga anak-anak akan berpikir apakah benar itu terjadi. Nah melalui alat peraga ini dengan memodifikasi lengan dari botol, ada yang panjang, pendek, bahkan ada yang tidak ada lengannya, itu terbukti bahwa benar ketika lengannya panjang dia akan lebih lambat untuk berputar. Selanjutnya tadi yang mengenai latar belakang penciptaan alat ini, apakah dia cenderung karena tidak ada alat di sekolah atau lebih ke lingkungan. Jadi kebetulan saya di SMA Negeri 11 Wajo, sekolah kami adalah sekolah yang go green and clean school menuju ke sekolah adiwiyata, di mana kita sebagai pembina dituntut juga untuk pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Sehingga ketika kita belajar di kelas, bagaimana caranya kita menghadirkan motivasi, kita menghadirkan inovasi yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya bagaimana menghadirkan pelestarian lingkungan di pembelajaran fisika adalah kita menggunakan media alat peraga yang notabene dari sampah, terutama sampah plastik yang sekarang menjadi isu global. Kemudian kebetulan juga di sekolah kami alat praktikum untuk memelihara, bahkan di sekolah manapun di Indonesia itu belum ada, sehingga secara tidak langsung kita juga jalan untuk penyediaan inovasi kami untuk menyediakan alat peraga, membantu siswa dalam proses pembelajaran fisika, jalan juga kegiatan pelestarian lingkungannya. Dan kebetulan untuk alat ini kami sudah kembangkan di sekolah bersama tim guru fisika SMA Negeri 11 Wajo dan sudah digunakan di kelas. Kemudian mengenai botolnya itu bisa kita ganti dengan catatan botol yang kita gunakan semua sama supaya menjaga masanya sama. Karena ketika jenis botol sama, otomatis ketika kalau ada perbedaan massa pasti akan kecil sekali ketika jenis botolnya sama. Jadi intinya yang kita jaga M-nya tetap, berarti yang akan berubah, variabel yang berubah adalah R. Karena di sini yang akan kita teliti apakah benar ketika R-nya besar maka dia akan lambat untuk berputar. Iya, Pak Ridwan mengajar momen Indonesia ini sudah berapa tahun, Pak? Kebetulan saya mulai mengajar 2005. Saya lulusan STKIP Puan di Magalatu, pendidikan biologi. Tapi karena saya mengajar di daerah, kebetulan di daerah tidak ada guru fisika, jadi saya diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengajar fisika sejak 2005, Bu. Oke, sejak mengajar menggunakan ini sejak kapan? Saya mulai ini rancang itu 2019, tapi mulai dari inisiasi sampai penerapannya di tahun 2020. Iya. Sebelumnya menggunakan alat apa, Pak? Untuk Indonesia sebelumnya kita masih menggunakan media PowerPoint, tapi sekali lagi pembelajaran menggunakan PowerPoint tidak ada alat peraga, belum ada alat peraga. Inovasi Pak ya dalam pandangan saya tidak terbatas sekadar waktu katanya Pak Kabak tadi. Jadi kalau inovasi itu bisa kita lihat dari skala perbandingan. Artinya kalau di sini ada klaim Bapak bahwa selama ini belum ada praktikum fisika yang mampu membuktikan persamaan momen Indonesia selain inovasi ini. Belum ada. Sudah melihat perbandingan tidak di sekolah lain, di kabupaten lain? Belum ada. Bahkan di buku pelajaran itu memang tidak ada selama ini pembelajaran fisika dengan menggunakan mobil Indonesia, hanya memberikan contoh menari balet, tetapi kita tidak mungkin menghadirkan anak-anak tidak bisa menguji secara langsung. Jadi yang di buku itu dijelaskan bahwa penari balet merentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan dan dia akan lebih lambat berputar, sehingga saya membuat alat peraga untuk membuktikan apakah benar yang dijelaskan di buku itu bisa kita buktikan, dan ternyata dengan alat sederhana ini Bu, alhamdulillah bisa membuktikan itu bahwa benar. Contoh konkret dari penari balet yang digunakan apa? Kemudian kita juga bisa menjelaskan kearifan lokal Kabupaten Wajo, yaitu permainan gasing. Permainan gasing, kenapa ketika permainan gasing perputarannya cepat dia akan seimbang, ketika dia lambat dia akan tidak seimbang, model gasingnya tidak berdiri tegak. Itu bisa dijelaskan dengan konsep momen inersia ini, Bu. Oke,
dikawinkan inovasinya Bapak dengan IT, alat media belajar berbasis IT itu kan semakin kita sudah menuju ke sana sebenarnya. Jadi ada harapan besar kami dari Kanabis juga, saya pribadi khususnya berusaha kalau bisa ini bertransformasi ke arah sana, dan semua hal yang tadi sudah disampaikan yang dapat menguatkan bukti, yang dapat menguatkan bahwa memang ini layak disebut inovasi, itu seharusnya digambarkan di latar belakang. Oke Pak Ridwan, sampai sini dulu, sampai jalan atau saya koreksi proposalnya. Selanjutnya tadi Pak Yudi sudah menjawab ya. Oke, dilanjutkan ke Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ridwan. Jujur saya mencoba mencari sisi inovasinya dari yang diperagakan tadi dalam kaitannya dengan lomba inovasi. Karena setelah saya mencoba mencermati permasalahannya di sini adalah tadi di dalam latar belakang disebutkan bahwa siswa lebih banyak menghafal konsep daripada menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep jika bukan masalah dari saya melihat ini adalah sebuah lebih kepada sebuah penelitian yang ingin membuktikan bahwa apakah ada korelasi antara hasil penelitian ya terhadap botol ini dengan apa ini momen inersia ya. Nah, kalau ini mau diperlombakan, orang akan cari kira-kira apa ya, selain hanya menggunakan limbah plastik ini sebagai media inovasi, tetapi yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana metode yang persoalan yang tadi itu menghafal itu ya, jadi salah satu itu yang bisa ditunjukkan dengan jadi istilahnya kalau menghafal tapi tidak dipraktikkan seperti ini dia cenderung mengawang-awang begitu ya. Nah di sisi di bagian kebaruannya di sini sangat sedikit yang apa ya yang bisa kita lihat, misalnya inovasi alat peraga fisika dari limbah plastik, inovasi termasuk inovasi baru dalam pendidikan. Nah selama ini untuk persamaan momen inersia ini inovasi ini membuktikan itu ya, bisa membuktikan itu bahwa dengan alat sederhana ini bisa membuktikan bahwa momen inersia itu sama dengan ini ya, sama dengan tadi balik tadi itu ya, besarannya sama besarannya. Kira-kira selain dari yang nilai kebaruan dengan menggunakan limbah ini sebagai alat praktek, apa yang mungkin bisa sebenarnya keunikan dari inovasi selain dari menggunakan limbah plastik ini ada nggak? Terima kasih Pak. Jadi tadi tujuan dari alat peraga ini memang salah satunya itu untuk membuktikan persamaan momen inersia sama dengan mr kuadrat. Nah dari situ juga bisa menjelaskan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi
yang contohnya menari balet dan sebagainya. Kemudian selain itu ini di kurikulum Merdeka Belajar sekarang K13 ke kurikulum Merdeka Belajar, salah satu penekanannya di situ adalah proyek. Proyek adalah bagaimana siswa bisa dalam proses pembelajaran bisa menghasilkan proyek sehingga ketika dia belajar dia bisa membuat sesuatu dan bisa menggunakan. Dan salah satunya adalah ini, karena alat ini sangat mudah untuk dibuat dan sangat mudah mereka aplikasikan. Berbeda dengan alat ukur yang lain. Alat ukur yang lain ketika sekolah tidak memiliki, otomatis mereka tidak bisa berinovasi untuk membuat alat ukur seperti itu karena memang ada standarnya. Tetapi alat ini sangat sederhana. Jadi teman-teman guru fisika di sekolah lain ketika melihat, mereka juga langsung dengan mudah mampu mereplika dan mampu menggunakan di kelas karena penggunaannya sangat mudah, Pak. Nah, tadi waktu di praktek ini bagaimana mengukur itu, Pak? Tadi ada angka-angka di sini. Bagaimana caranya kita mengetahui itu angka-angka itu keluar? Oh, iya. Dari waktu kita putar di bilik-bilik itu menjatuhkan dari mana? Dari apakah ada angka di situ kelihatan atau bagaimana? Jadi Karena jujur saya ini bukan orang fisika, kami bahasa orang fisika. terima kasih, Pak. Jadi ini angka-angkanya, diameter rotasinya ini kita dapat dari sini. Jadi ini saya kita ukur untuk menentukan diameternya. Ya. Kemudian yang kedua, waktunya ini waktu yang digunakan. Jadi aplikasinya di kelas. Jadi Kejam stopwatch. Iya. Jadi ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga panjang tali dari semua botol ini sama. Iya, jadi kita lem supaya dia memang tidak bergerak. Artinya beda-beda ya panjang ya, sayapnya. Iya, jadi ketika anak-anak gunakan di kelas, jadi dengan posisi kita sudah atur posisinya seperti ini, otomatis dia ketika ini kita lepas anak-anak ketika mereka bekerja secara kolaboratif, yang satu langsung menggunakan stopwatch. Dan biasanya kalau kita gunakan di kelas seperti di foto itu memang kita kasih kursi. Jadi ini nanti ketika dia terlepas di sini, dia akan tergantung. Nah, pas nanti jadi disinilah kita juga mengajarkan siswa untuk teliti bagaimana dia mengamati ini pas nanti dia terakhir lepas seperti ini dan stopwatch dimatikan sehingga inilah waktu yang digunakan. Nah, kemudian untuk menjaga kita ulang sampai 5 kali untuk menjaga apakah benar waktunya dia akan nanti rata-ratanya akan lebih cepat. Jadi waktu pertama terlambat dihentikan. Jadi ini adalah hasil setelah diulang sampai 5 kali dan kita rata-ratakan dengan menggunakan rumus rata-rata dan hasilnya adalah seperti ini. Terus tingkat kemiringan ini sudah ada juga tidak boleh masukin ini tempat ini. Ada juga standarnya. Kita menggunakan 45 derajat. Tapi kalau misalnya di sekolah guru bisa memodifikasi yang jelas, kita pastikan untuk botol 1 dan seterusnya ini tidak bergerak supaya dia tidak mempengaruhi rotasi dan benda ini. Dan kita jaga supaya dia konstan, betul-betul yang berpengaruh hanya putarannya ini. Ya, pertanyaan saya begini, ini kan tadi saya berawal dari soal kemampuan lebih banyak menghafal ya. Nah, ada nggak dampaknya dengan menggunakan percobaan satu ini itu melahirkan percobaan berikutnya dan sehingga inovasi ini betul-betul dengan melihat ini yang lainnya jadi tertarik. Misalnya dapat materi apa di fisika, saya mau coba lagi uji ini dengan model yang lain dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda gitu ya. Nah, kalau cuma ini kan ini boleh jadi ini lahir dari inisiatif gurunya kan untuk mempraktekkan ini. Tetapi maksud saya ketika ini sudah didalami, sudah dilakukan oleh siswa, memancing siswa untuk dia menghafal konsep itu untuk mencoba lagi metode yang lain, tetapi bukan di soal menguji persamaan inersia ini. Itu maksud saya. Bagaimana dampaknya setelah percobaan ini? Apakah terjadi minat yang besar untuk melakukan percobaan kayak percobaan yang lain yang dia hafal-hafal itu, misalnya?
Jadi untuk alat ini kita fokuskan di mobil inersia. Ya. Jadi untuk membuktikan mobil inersia, dan alhamdulillah setelah kita gunakan alat Terbukti. ini dia terbukti, dan motivasi siswa untuk belajar fisika itu lebih meningkat. Kenapa? Karena ketika belajar fisika dia sambil main-main. Kemudian yang kedua otomatis ini akan meningkatkan nilai fisikanya. Minimal ketertarikan mereka untuk belajar fisika, ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa fisika itu bagi kalangan siswa adalah salah satu mata pelajaran yang menakutkan. Dan kebetulan Pak di sekolah kami, karena kebetulan sekolah kami SMA 11 Wajar itu mencanangkan sekolah berbasis riset, dan dari siswa kami juga sudah banyak inovasi-inovasi yang lain, khususnya penerapan ilmu fisika, termasuk nanti yang akan disampaikan siswa kami yang di Hasan ketika mereka belajar tentang global warming yang dianggap orang berdampak negatif, ternyata kita bisa aplikasikan berdampak positif. Kemudian ketika ibu-ibu ramai-ramainya mencari gas LPG 3 kilo, karena di daerah kami Pak terus terang ketika musim kemarau itu pasti terjadi juga kelangkaan gas LPG karena digunakan untuk menyalakan pompa air, sehingga itu bisa kita ganti dengan sebuah inovasi nanti yang akan disampaikan oleh siswa kami. Jadi di sekolah kami Pak bukan cuma ini, banyak inovasi-inovasi yang mereka lahirkan. Jadi saya itu sebetulnya kalau cuma ini saja itu kalau dilombakan apa kurang bisa bersaing begitu. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa dengan menggunakan alat-alat sederhana itu bisa melahirkan berbagai macam percobaan dengan memanfaatkan limbah-limbah sederhana, misalnya bagaimana agar mengukur gravitasi, gravitasi gitu ya. Jadi penekanannya saya di inovasi ini adalah belajar fisika, membuat percobaan-percobaan dengan alat-alat sederhana. Itu yang saya ini, karena kalau cuma ini saja ini lebih cenderung kepada penelitian bukan berinovasi gitu. Saya pendapat saya ini pendapat dia, tapi pendekatan saya adalah karena memanfaatkan limbah sederhana untuk belajar fisika dengan persoalan kan kalau di laboratorium fisika kan tuh butuh biaya bersama apa ya. Jadi ini penekanannya adalah belajar fisika yang menyenangkan dengan menggunakan alat praktek yang sederhana ya, dari limbah-limbah begitu. Salah satunya contohnya ini di samping ini saya modulnya itu bukan hanya fokus pada satu itu, tetapi ada beberapa di situ metodenya yang digunakan. Salah satunya adalah ini. Karena Bapak tadi bilang sudah ada beberapa juga yang dilakukan itu, nah itu digabung jadi satu, lalu judulnya bukan cuma fokus di satu ini, tapi bagaimana para pelajar tertarik belajar fisika karena dia menjadi momok ya, banyak orang yang suka dengan fisika. Nah, dengan cara seperti ini sederhana, kemudian sederhana ini dengan beberapa hal yang mau diuji itulah perlunya disiplin inovasi ini. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Tapi kenapa saya hanya fokusnya di sini? Karena yang saya tonjolkan di sini adalah bagaimana membuktikan persamaan pembelajaran. Karena inovasi yang lain seperti pembelajaran pembelajaran global warming di fisika, kemudian pembelajaran radiasi benda hitam itu model inovasi, model alat peraganya juga berbeda. Nanti akan ada inovasi berikutnya oleh siswa kami. Jadi ini khusus fokus yang satu materi memang Pak di fisika adalah mobil inersia. Nah kita gunakan alat peraga ini. Jadi untuk materi yang lain tentunya alat peraganya juga berbeda. Terima kasih. Iya. Oke, Pak Ines silakan. Terima kasih pimpinan. Ucapkan terima kasih juga kepada Pak Fatur yang sudah menyampaikan inovasinya, dan menurut saya ini sangat bagus karena perlu dicatat inovasi ini lebih kepada temuan ya. Ada Bapak Ridwannya sudah menemukan alat peraga yang dia ditemukan oleh orang lain ya. Jadi, tapi ini karena konteksnya adalah inovasi, lomba inovasi, dan kalau kita membaca teknik itu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa daerah, sehingga kalau kita tarik ini temuan Bapak ini ke DEMA itu sangat jauh menurut saya ya. Tidak secara langsung mengarah seandainya Bapak menemukan alat peraga yang
teori ini bersama Indonesia ini, kemudian alat itu digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Ya, karena teori itu menemukan alat yang bisa dipakai misalnya memompa air danau ke bukit sehingga tidak perlu tenaga listrik misalnya, dan menggunakan teknologi ini, nah itu sangat bagus dan sudah mengena. Nah, jadi memang sangat sulit ini inovasi yang tidak tetap. Menurut saya tidak menjadi inovasi temuan. Kalau inovasi itu ada yang memperbaharui hal yang lama menjadi fungsi baru, gitu kan? Dan masuk ke sini, ya, latar belakang dan perempuan ini memang agak miss, ya. Karena latar belakang itu mengungkapkan bahwa lemahnya proses pembelajaran. Jadi memang, tetapi tujuannya membuktikan persamaan kombinasi. Jadi antara latar belakang dan perempuan, saya kurang lebih masih kurang. Dan ya, tadi saya kurang bisa sekolah lagi karena ini dari segi konteksnya yang saya pahami jauh kita hubungkan dengan tema inovasi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dasarnya. Seandainya ini bisa teknologi yang Bapak temukan ini bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari membuat, misalnya contoh ada inovasi itu membuat yang sederhana, teknologi sederhana yang dari rumus fisika sehingga dipakai oleh petani. Misalnya dulu itu ada mesin untuk jagung misalnya. Itu teknologi itu dipakai dari hasil menemukan alat dari menggunakan rumus fisika tadi. Nah, tapi karena ini baru sebatas alat peraga. Kalau terserah kalau limbah plastiknya, mungkin kalau bukan limbah plastik mungkin justru susah kita pakai, justru bagus kalau limbah plastik. Kalau mencari alat yang bukan limbah plastik justru susah mempraktekannya. Jadi menurut saya limbah plastik itu bukan di sini bukan suatu hal yang positif menurut saya. Karena kalau bukan limbah plastik itu susah mempraktekannya. Kita pakai yang baru bisa susah. Pasti kita misalnya motor baru, pasti akhirnya kita buang menjadi tetap jadi limbah plastik kan. Jadi itu saya ke komentar saya. Dijawab atau saya? Terima kasih Pak atas sarannya. Jadi kenapa saya berinisiatif untuk mengikutkan ini di Lumba Universitas Kabupaten Wajo? Saya berpikirnya karena saya kesehariannya bertemu dengan siswa SMA, bertemu dengan anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa menghadapi Indonesia Emas. Saya berpikirnya karena saya lebih cenderungnya ke sekolah, saya berpikirnya untuk mempersiapkan mereka berdaya saing ke depan. Otomatis kalau mereka sudah dipersiapkan berdaya saing ke depan, ini juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tentunya. Karena dari tangan mereka lah, ketika mereka nanti keluar dari SMA, bersosialisasi ke masyarakat, ketika mereka dibentuk daya pikirnya karena menggunakan alat peraga secara jangka pendek memang hanya membuktikan rumus, tapi dari secara jangka panjang kan mereka akan lahir telitinya, tanggung jawabnya, kemudian disiplinnya pada saat tadi praktikum kita akan terlahir beberapa karakter-karakter yang tentu saja akan menjadi modal bagi mereka nanti untuk menghadapi Indonesia Emas seperti itu. Baik, saya bilang saya siap-siap ditanya. Saya tidak paham fisika. Tapi saya menangkap poinnya bahwa ini adalah sebuah metode yang akan memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran fisika. Hasil inovasi harusnya menampilkan berapa banyak jumlah siswa yang lebih paham ketika metode ini diterapkan daripada sebelum digunakan. Nah, itu yang mestinya dimunculkan sebagai hasil inovasi. Karena kita kembali ke latar belakang ya. Coba kita buka latar belakangnya. Ya, siswa sulit memahami karena tidak mempunyai sebuah pengalaman
pengalaman pribadi yang memungkinkan dia bisa menangkap esensi dari teori itu, atau ini teori ya, teori momen Indonesia sudah menjadi hukum. Tapi siswa tidak mempunyai wawasan yang memadai dalam kehidupan sehari-hari bahwa ini modelnya seperti apa ini. Sama misalnya kalau kita mempelajari tentang gaya apa gitu, kita cuma bisa menyebut gaya, tapi sebenarnya kita mengalami, kita menyebut itu sebagai dorongan kah atau sebagai tekanan, tapi dalam fisika kan beda. Nah, dengan pembelajaran dengan metode ini, sebetulnya saya menganggap Bapak sudah berhasil menanamkan kepada siswa bagaimana cara bermudah memahami momen inersia, dan itu bagi saya merupakan sebuah inovasi yang sangat baik. Akan sangat bermanfaat jika semakin banyak teori fisika yang kemudian bisa dibuatkan alat peraga. Harapan Pak Ahmad tadi, dibuatkan alat peraga yang menggunakan alat-alat yang sederhana dan kemudian bisa membuat banyak anak-anak di Kabupaten Wajo yang memahami fisika secara lebih mudah dibanding misalnya kalau pembelajaran itu dilakukan melalui secara verbal saja. Jadi kalau saya Pak, hasil inovasinya yang mesti diubah, disesuaikan dengan apa yang mau dituju. Dan kalau saya pelajari dari awal, Bapak mau membuat siswa lebih mudah memahami apa itu momen inersia. Walaupun memang momen inersia itu bagi kita yang tidak paham fisika, ya apa sih itu? Pisang goreng itu atau apa? Tapi saya kira kalau siswa mempelajari itu pasti paham bahwa oh ya inilah cara terbaik untuk mempelajari momen inersia. Jadi hasilnya yang harus diubah. Mungkin teman-teman juga bisa nanti memberikan masukan. Yang kedua, karena ini sifatnya betul-betul mengubah cara guru untuk memberikan membenamkan pengetahuan itu kepada siswa, maka tata cara yang harus muncul juga di dalam penulisan proposal ini adalah bagaimana mempersiapkan alat-alat ini sehingga connect dengan fakta yang ada. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, ketika menyampaikan bahwa kami sebagai orang yang awam, yang mungkin saya pribadi lah, saya tidak mewakili karena sebagai orang yang paham. Saya pribadi tidak paham mengenai saya itu apa sih, sehingga tidak memancing rasa ingin tahu. Jadi katakanlah proposal ini secara aplikatif, saya anggap oke sekali, gitu ya, karena membantu siswa memahami. Tapi untuk apa kita paham itu? Untuk apa kita paham itu? Itu yang mesti dieksplor lebih jauh sehingga ketika ada guru fisika yang lain, katakanlah guru fisika se-Indonesia atau se-Kabupaten Wajo yang tiba-tiba membaca proposal Pak Ridwan, wah ini ada pada cara yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran fisika, terutama untuk mengajarkan momen Indonesia ini dengan cara yang sangat. Itu yang mau diangkat sedikit di polis-polis. Dan saya itu masukan, mungkin mau ditanggapi juga Mas. Terima kasih banyak Pak. Jadi kemarin waktu proses pembuatan proposalnya, kenapa saya tidak memasukkan hasil belajar siswa? Karena saya berprinsipnya kalau saya cantumkan hasil belajar siswa dia cenderung ke PTK, penilaian tindakan kelas, sebagai inovasi apa tulisan ilmiah kami di guru. PTK penilaian tindakan kelas, sehingga hasil yang saya cantumkan adalah hasil ketika alat itu saya pakai di kelas. Kemudian supaya teman-teman guru fisika misalnya ada yang baca mudah untuk mengaplikasikan di proposal, saya lampirkan perangkat pembelajaran, langkah-langkah ketika saya mengajarkan dan menggunakan alat ini. Jadi di lampiran saya sudah cantumkan langkah-langkah pembelajaran khusus untuk menggunakan alat ini Pak. Jadi sudah ada mulai dari pendahuluan sampai penutup sampai penilaian ketika guru mengajar di kelas, ya, sudah ada SOP. Oke. Tapi terkait hasil tadi itu kira-kira masuk akal nggak kalau kita jadikan sebagai hasil? Karena ini apa? Dan itu sebetulnya tujuan inovasi ini membuat kita lebih mudah belajar. Ya. Jadi bukan bagaimana memanfaatkan riba, itu tujuan yang sangat jauh sebetulnya, karena
Kalau sudah dibikin satu begini kan tidak bisa dipakai bertahun-tahun. Tidak perlu misalnya setiap mau percobaan ambil lagi botol plastik gitu kan. Jadi itu agak jauh sih. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat contoh mungkin kalau boleh saya katakan kalau berdasarkan data sebelum menggunakan metode ini berapa yang gampang memahami momen inersia. Sesudah kita menggunakan ini berapa banyak yang sudah paham. Itu yang mestinya dieksplor. Saya kira itu Bapak Ibu ada tambahan. Kalau cukup, ya kita berikan aplaus kepada Pak Ridwan. Untuk saat ini yang paling baru Pak kalau bagi saya. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas atas inovasinya. Kita berharap Bapak makin inovatif ya. Mudah-mudahan makin banyak metode-metode pembelajaran yang bisa kita carikan cara supaya lebih gampang dipahami. Supaya awam juga seperti saya bisa paham fisika. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas saran